oleh kakak ini ya, Kak Ilpi, otomatis orang-orang penasaran apakah yang digunakan. Ternyata ini produk yang digunakan, otomatis orang akan membeli produk tersebut. Itulah yang menjadikan komisi itu besar banget yang didapatkan oleh Mas Adli Hibatul. Seperti Kak Ilpisan tadi, yang skincare, dia mempromosikan skincare, tapi konten-kontennya tidak semerta-merta selalu menggunakan keranjang kuning, teman-teman. Ya, di era digital yang semakin berkembang pesat ini, banyak sekali orang-orang yang mulai terjun merambah ke dunia internet untuk mendapatkan penghasilan tambahan ataupun sampingan dari internet dan dari aplikasi. Nah, di video kali ini khusus ya, saya akan mereview bagaimana orang-orang yang berhasil di dunia internet. Khususnya di sini yang akan saya review adalah mengenai TikTok affiliate. Ya, mungkin buat kalian yang sudah bergabung dengan TikTok affiliate yang menyerah di tengah jalan, yang udah putus asa di tengah jalan, mungkin mereview video-video ini, akun-akun ini bisa menjadikan semangat kalian terpacu lagi ya. Nah, untuk yang pertama di sini yang akan saya review adalah Ilpisan, akun Ilpisan, yang dimana dia bisa mendapatkan penghasilan 100 juta dari TikTok. Seperti apa caranya? Nah, untuk kalian sebelumnya ya, yang belum bergabung dengan TikTok affiliate ataupun belum tahu TikTok affiliate itu seperti apa, itu daftarnya gratis, kalian hanya perlu KTP. Dan untuk caranya kalian lihat aja di Google ataupun di YouTube, itu banyak banget ya. Nah, di video kali ini saya akan melihat konten-konten dari Kak Ilpisan. Di sini Kak Ilpisan menggunakan kontennya seperti ini. Ada yang menggunakan keranjang kuning, ada juga yang tidak menggunakan keranjang kuning. Jadi begitulah cara memancing agar penonton banyak. Kadang-kadang menggunakan keranjang kuning itu tidak selalu banyak penonton, apalagi memiliki follower sedikit. Di sini, Kak Ilpisan membuat konten menggunakan lipstick ataupun lip tint yang dia gunakan, lip serum. Di sini tentunya ada keranjang kuningnya. Otomatis orang yang menonton video ini penasaran dong. Di sini lip serumnya bagus banget warnanya dan dipakai seperti itu oleh kakak ini ya, Kak Ilpi. Otomatis orang-orang penasaran apakah yang digunakan. Ternyata ini produk yang digunakan, otomatis orang akan membeli produk tersebut. Nah, di sini pada awalnya di sini Kak Ilpisan ini membuat konten-konten viral ya, beberapa waktu yang lalu dia sampai 16 juta penonton, 8,8 juta penonton ya. Di sini tidak ada keranjang kuningnya sama sekali, tetapi hanya di beberapa video lainnya yang membahas terkait produk. Tetapi meskipun begitu, dikarenakan di sini ada keranjang kuning yang disimatkan ataupun di showcase-nya itu ada di tokonya di sini ya, maka itu bisa menjadikan followers ini mencari ke showcase Kak Ilpisan ini. Bahkan barang-barang ataupun produk-produk di sini itu adalah produk-produk orang lain. Jadi kita misalnya mau jualan di TikTok, gabung dengan TikTok affiliate itu tidak perlu menyetok barang. Kita tidak punya barang, kita hanya perlu membagikan produk-produk orang lain aja. Mungkin kalian yang sudah bergabung dengan TikTok affiliate tahulah, sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, bagaimana Kak Ilpisan ini bisa mendapatkan penghasilan dari 100 juta itu dari mana? Saya tahu dari YouTube-nya. Kita klik ya YouTube-nya di sini. Nah, di sini Kak Ilpisan mengambil gaji TikTok-nya 2 ya. Kontennya ini terkait mengambil gaji bulanan dari TikTok, teman-teman. Nah, di sini dia mendapatkan penghasilan, kita ini dulu ya. Nah, dia mendapatkan gaji dari TikTok. Dia tidak punya barang, dia hanya memasarkan produk orang lain aja dengan bergabungnya dengan TikTok affiliate. Mungkin dia tidak membahas di TikTok-nya, tetapi dia membahas di YouTube-nya. Nah, uangnya sebanyak ini teman-teman ya. Ini dikasihkan ke kedua orang tuanya. Jadi di TikTok itu mungkin bagi orang-orang yang masih awam, mereka kira hanyalah konten-konten joget-joget aja, tetapi ternyata di TikTok ini bisa mendapatkan penghasilan yang sebegitu banyaknya. Kita hanya bisa memasarkan produk-produk orang lain tanpa kita memiliki produk ataupun stok barang sama sekali. Kemudian akun yang kedua yang saya review di sini adalah Mas Adli Hibatul. Dia mendapatkan penghasilan yang pernah dia bagikan, mungkin sekarang udah lebih ya. Dia bisa mendapatkan penghasilan dari TikTok itu omset 2,6 miliar teman-teman ya.
2,6 miliar, dan di sini komisi yang dia dapatkan itu 264 juta rupiah. Kenapa ini disebut omset ataupun penghasilan kotor? Karena barang-barang di sini bukanlah barang-barang milik Mas Adli, tapi ini adalah barang-barang orang lain yang dia promosikan di Keranjang Kuning dari konten-kontennya. Itulah yang menjadikan komisi itu besar banget yang didapatkan oleh Mas Adli Hibatul. Kalau kita lihat di sini konten-kontennya seperti ini. Ini nampaknya tema ataupun niche kontennya adalah elektronik. Kalau Kak Ilpisan tadi temanya adalah skincare. Dia menjual hijab juga. Hijab orang lain gitu ya, mempromosikan produk orang lain. Nah, di sini mulai dari lampu, Mas Ali di sini membuat konten mereview lampu-lampu yang dia beli. Mungkin Mas Ali ini meminta sampel dulu ya, meminta sampel ataupun membeli contoh produk untuk dibuat konten, dan dia juga menyematkan keranjang kuningnya di seperti ini nih. Nah, ini dia mempromosikan TWS ataupun mikrofon wireless di kontennya seperti ini. Dia juga menyematkan keranjang kuningnya seperti ini. Sorry, TWS ini bukan mic maksudnya ya, itu kayak buat headset gitu ya, kayak handsfree yang wireless tanpa kabel. Dia menggunakan keranjang kuning, sama seperti Kak Ilpisan tadi yang skincare. Dia mempromosikan skincare, tapi konten-kontennya tidak semerta-merta selalu menggunakan keranjang kuning teman-teman ya. Itu untuk memancing penonton, karena biasanya menggunakan keranjang kuning itu penontonnya sedikit kalau misalnya followersnya masih sedikit. Nah, di sini juga keranjang kuning yang ada di konten Mas Adi tadi itu ada di showcase-nya, sudah ditambahkan. Nah, produk-produk di sini itu dipromosikan oleh Mas Adli ke TikTok agar banyak orang-orang yang menonton kontennya dan membeli produknya yang sudah review. Jadi dunia TikTok ini bukan semerta-merta untuk menonton aja. Jadi kalian juga jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan pundi-pundi penghasilan dari TikTok ini. Bahkan Mas Adli juga bercerita dia sampai resign dari kantor setelah mendapatkan begitu banyak penghasilan dari TikTok tanpa menyetok barang yang begitu banyak, karena ini adalah produk orang lain yang dipromosikan. Mungkin di sini barang-barang yang dia beli ini hanya sebagai contoh ataupun sampel yang diminta kepada orang-orang yang memiliki produknya guys. Nah, jadi dari beberapa akun yang saya review itu semoga bisa menjadi pemacu semangat kalian yang terus membuat konten, yang terus membuat keranjang kuning di konten-konten kalian, menambahkan keranjang kuningnya agar pendapatan kalian pun bisa pecah telur, bisa begitu banyak seperti mereka. Nah, lalu gimana sih yang mereka lakukan selain membuat konten-konten seperti ini? Ya tentunya juga mereka sebagiannya melakukan live. Lalu gimana kalau misalnya saya tidak mau melakukan live? Malu ya, tidak mau menampilkan wajah. Ya, banyak juga orang-orang yang tidak menampilkan wajah untuk mempromosikan produk-produk orang lain. Bahkan saya pun di sini tidak menampilkan wajah. Bahkan saya menggunakan konten jedak-jeduk aja. Di sini saya akan review ya. Nah, kalau kalian lihat di sini juga saya membuat showcase ataupun toko-toko orang lain yang ditambahkan ke keranjang kuning saya, yang dimana di sini saya memiliki follower yang sangat sedikit sekali teman-teman ya. Nah, di sini konten-konten saya seperti ini tanpa menampilkan muka, hanya menggunakan capcut ataupun CapCut, jedak-jeduk doang seperti ini. Ya, semuanya jedak-jeduk ini. Tapi bisa mendapatkan penghasilan. Nah, di sini penghasilan saya masih sedikit teman-teman ya. Nah, di sini baru 900 ribuan komisi yang saya dapatkan. Tetapi untuk orang yang belanja itu udah nyampe 20 jutaan lebih. Tetapi komisi yang saya dapatkan di sini 1 juta kurang ya. Tidak seperti orang-orang yang lainnya yang sudah berhasil, karena saya tidak melakukan live karena malu, masih jedak-jeduk begitu saja. Belum konsisten membuat konten yang benar-benar real, bukan jedak-jeduk. Jadi buat kalian tinggal pilih aja apakah kalian mau melakukan live ketika mempromosikan produk-produk orang lain itu, apakah mau bikin konten jedak-jeduk seperti itu aja, ataukah membuat konten tanpa menampilkan muka tetapi lain jedak-jeduk tetapi seperti Mas Adli Isbatul tadi. So buat kalian yang mau berkomentar silahkan aja tulis di kolom komentar.